Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Desri Anuras dan Hidayat dengan NIM 8080230068 dari kelas 04 P4. Di sini saya akan melakukan perbaikan tugas, perbaikan UTS. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal. Dimulai dari soal pertama, diketahui investasi awal ialah 400 juta. Periode syarat pengembalian 4 tahun dan diskontonya 8%. Kita buat dari tahun pertama. Ini diketahuinya tahun 1 arus kasnya 300 juta, tahun kedua 120 juta, tahun ketiga 145 juta, tahun keempat 230 juta, tahun kelima 255 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Ditanya, hitunglah periode pengembalian dengan diskonto. Jadi pertama-tama kita buat tabel seperti ini dulu. Kita masukkan tahun ke-1 sampai ke-5 dan arus kasnya kita masukkan juga, dimulai dari 300 juta tadi hingga 255 juta, dan kita buat tabel sebelahnya faktor diskonto 8%. Dan gimana dapat hasil 0,926 sedangkan ini 8%. Jadi kita menggunakan rumus 1 dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 1. 300 juta terus kita jumlahkan dengan rumus tadi, maka dapat selanjutnya itu 277.777.778 rupiah. Ini tadi kita menggunakan rumus yang sama, rumus ini. Terus ini kita kalikan dengan ini hingga mendapatkan kumulatif arus kas diskontonya 277.777.778 rupiah. Begitu pula dengan yang tahun kedua. Kita buat di sini arus kasnya 120 juta dengan faktor diskonto 8% dengan rumus yang tadi hingga dapatlah hasilnya 0,857, dan kita jumlahkan lagi arus kas dikali dengan arus kas diskonto tadi 102 juta 880.658 rupiah. Jadi ini tuh kumulatif arus kas diskontonya tinggal ditambahkan saja. Dari kumulatif arus kas ditambah dengan arus kas diskonto dapatlah hasilnya ini. Dan begitu pula seterusnya. Hingga di tahun kelima ini disebutkan bahwa umur ekonomisnya 5 tahun, maka kita buat di sini ini umur ekonomisnya 838.369.693 rupiah. Jadi umur ekonomisnya atau PV 838.369.693 rupiah. Jadi kan tadi ditanyain, hitunglah periode pengembalian dengan diskonto. Jadi kita buat di sini investasi awal tadi ialah 400 juta dan baru tertutupi pada tahun ketiga. Ini di tahun ketiga kita mendapatkan 495.764.111 rupiah. Jadi periode pengembalian tahun ketiga itu rumusnya sama dengan 2 tambah 400 juta dikurang 380 juta 658.436 rupiah dibagi dengan 495 juta 764.111 rupiah dikurang 380 juta 658.436 rupiah, dan dapatlah hasilnya sama dengan 2 ditambah 19.341.564 rupiah dan dibagi lagi
Rp115.105.657 hingga dapat hasil sama dengan 2 ditambah 0,1680. Jadi 2,1680 itu sama dengan 2 tahun 2 bulan. Jadi periode pengembalian adalah 2 tahun 2 bulan 16 hari, sehingga sebaiknya investasi ini diterima. Baik, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi di soal nomor 2. Diketahui PTA akan melakukan proyek dengan nilai investasi 800 juta rupiah dan menghasilkan cash flow selama 3 tahun. Masing-masing 420 juta, 300 juta, dan 550 juta. Bila diinginkan keuntungan sebesar 18%, berapakah nilai NPV-nya? Jadi diketahui investasi tadi 800 juta. Ini kita buat ini kan selama 3 tahun cash flow-nya. Jadi tahun pertama 420 juta, tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 550 juta. Terus kita buat lagi di sini tabel seperti soal pertama. Tahun pertama itu 420 juta, tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 550 juta. Ini faktor diskonto dengan rumus yang sama dengan soal nomor 1, sama dengan 1 dibagi 1 tambah 0,18 pangkat 1 hingga mendapat 0,847. Dan ini dikali arus kas dikali dengan nilai yang sekarang. Arus kas dikali dengan faktor diskonto hingga mendapatkan nilai yang sekarang. 355 juta 932.203 rupiah. Jadi dengan arus kas dikali dengan faktor diskonto tadi, dapatlah nilai sekarangnya itu tahun pertama yang tadi 355 juta, dan seterusnya tahun kedua kita kalikan lagi dengan rumus diskonto. Setelah kita dapat faktor diskontonya, kita kalikan arus kas dikali faktor diskonto tadi hingga mendapat nilai yang sekarang. Begitu pula dengan yang tahun ketiganya hingga mendapatkan total PV-nya, umur ekonomisnya 906 juta 134.512 rupiah. Dan ini kita buat lagi di sini investasi awalnya 800 juta. Jadi NPV-nya itu 106.134.512,292. Karena nilai NPV-nya positif, maka proyek ini layak secara finansial pada tingkat diskonto. Lanjut soal nomor 3. Oke. Baik, ini kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi diketahui harga perolehan 300 juta, penyusutan 150 juta, sedangkan harga jual 120 juta, dan jika disewakan 100 juta. Biaya komisi 800.000 dan biaya perbaikan 1 juta. Jadi kita buat tabel di sini dengan keterangan harga jual tadi 120 juta, harga pendapatan sewa di sini 100 juta jika kita menyewakan, ini jika kita menjual. Biaya komisi jika menjual 800.000 sedangkan menyewakan 0, dan biaya perbaikan menjual itu 0 sedangkan menyewakan itu sebesar 1 juta. Ini kita dapat selisih masing-masing dari harga jual dan pendapatan sewa itu selisihnya 20 juta, dan di antara biaya komisi dan perbaikan itu 200.000. Jadi di sini kita mendapatkan juga pendapatan bersih jika kita menjual 119.200.000, sedangkan jika menyewakan 99 juta dengan selisihnya 19.800.000. Di sini kan alternatif pertama kita buat lagi. Ini nilai buku
150 juta nilai penyusutan atau nilai buku, dan ruginya itu 30.800.000. Sedangkan alternatif 2 nilai buku atau penyusutannya 150 juta dan ruginya itu 51 juta. Rugi ini sama dengan keuntungan kita per bulan atau per tahun gitu, tergantung kita menyewakannya. Jadi di antara alternatif 1 dan 2 lebih baik kita memilih alternatif 2 karena kita mendapatkan keuntungan yang terus menerus. Ini kita tulis lebih baik keuntungan kedua nyewa karena untungnya terus menerus. Itu tadi dari soal nomor 3. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.